Hai, welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan jelasin pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Salah satu pertanyaan yang lumayan baik ditanyain sih, kalau misal lulusan S1 tapi pengen kuliah lagi nih D4, kira-kira apakah harus mengulang kuliah D4 nih mulai dari semester 1 lagi, atau cukup mengulang mata kuliah yang belum diambil aja? Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Jawabannya adalah nggak perlu mengulang seluruh mata kuliah. Terus harus kayak gimana? Oke, akan aku jelasin di video ini. Jadi bagi kamu yang saat ini lulusan S1 terus sudah itu pengen kuliah D4, ada beberapa keunggulan. Salah satunya kalau D4 ini lebih unggul ke praktek dibandingkan S1 yang lebih banyak di teori. Jadi kalau misalnya setelah lulus S1 dan kamu merasa aku perlu lebih banyak praktek atau mendalami bidang-bidang tertentu yang kamu nggak dapetin di S1 dan juga mungkin terlalu advance kalau ke S2, maka kamu bisa aja untuk kuliah D4 lagi tanpa harus mengulang kuliah selama 4 tahun lagi sebagaimana anak lulusan SMA atau SMK yang mau kuliah D4 harus dari awal banget nih. Terus caranya kayak gimana? Apakah ada programnya? Jawabannya adalah sebenarnya nggak ada program khusus yang diterapkan sama pemerintah. Misalnya kayak dari D3 ke S1 itu kan ada program ekstensi ya. Nah jadi kalau dari S1 ke D4 itu nggak ada program resminya, tapi ada program konversi mata kuliah di kampus tujuan. Misalnya nih aku lulusan S1, terus aku pengen kuliah D4 nih di kampus tujuanku itu, aku mendaftar menggunakan ijazah S1 serta aku harus melampirkan transkrip nilai. Nah nanti akan dicek dulu mata kuliah yang terdaftar di transkrip nilaiku itu. Untuk mata kuliah yang sudah diambil di S1 dan terdapat di mata kuliah di tempat kita mau kuliah D4 ini, nanti akan dikonversi jadi nggak perlu ngambil mata kuliah itu lagi. Kemudian untuk mata kuliah dasar atau mata kuliah yang umum, misalnya kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan agama yang udah pasti di S1 maupun D4 manapun itu pasti ada mata kuliah tersebut, maka itu udah otomatis dikonversi jadi nggak perlu diulang lagi. Terus udah itu ada mata kuliah khusus tertentu, ini terutama kalau kamu dari S1 mau ngambil D4 yang masih linear, misalnya S1-nya akuntansi terus mau ngambil D4 akuntansi lagi, ini kan masih linear ya, cuma kalau misalnya untuk D4 lebih fokus ke praktek, kalau misalnya S1 lebih banyak ke teori. Nah kalau seperti ini untuk mata kuliah yang khusus juga tidak perlu diulang lagi, tinggal mengambil mata kuliah atau program yang belum diambil di S1, jadi otomatis ketika kamu nanti kuliah D4 lagi, kamu tidak perlu kuliah selama 4 tahun, mungkin cukup cuma 1 tahun atau 2 tahun aja, tergantung berapa mata kuliah yang belum bisa dikonversi. Selain pengakuan atau konversi mata kuliah, ada beberapa kampus yang menyediakan program khusus yaitu bridging program. Ini khusus untuk lulusan S1 yang pengen kuliah D4. Program ini tuh kayak gimana? Program ini tujuannya untuk menjembatani perbedaan kurikulum dan fokus antara S1 dengan D4. Untuk durasi program ini bervariasi yaitu antara 1 sampai dengan 2 tahun, tergantung pada jumlah mata kuliah yang harus diambil. Jadi semakin linear atau relevan antara D4 dengan background S1 yang sudah kamu ambil ini, maka akan semakin cepat proses bridging program dan juga proses konversi mata kuliahnya. Terus apalagi sih yang harus dipertimbangkan saat kamu mau kuliah D4 setelah lulus S1? Yang pertama itu dari segi ijazah S1. Nah, untuk D4 yang kamu ambil ini biasanya mereka lebih menyukai kalau lulusan dari S1 yang relevan. Tapi bukan berarti kalau misalnya kamu S1-nya tidak relevan dengan D4 yang mau kamu ambil itu tidak bisa. Bisa aja, cuma artinya mata kuliah yang harus kamu ambil itu lebih banyak dan bisa aja hampir mendekati 4 tahun juga seperti orang yang kuliah dari awal. Oke, selanjutnya persyaratan apa aja sih yang dibutuhkan kalau kamu pengen lanjut kuliah D4 setelah lulus S1? Yang pertama yaitu dari segi ijazah. Kamu perlu melampirkan ijazah dari S1 atau background pendidikan yang sebelumnya. Selain itu, kamu juga perlu melampirkan transkrip nilai, karena nanti dari transkrip nilai ini akan dicek mata kuliah apa aja yang udah kamu ambil, jadi untuk mata kuliah tersebut tidak perlu diulang lagi. Selain itu, ada persyaratan dari segi IPK minimal. Sama seperti kita mau kuliah S2, atau misalnya dari D3 mau kuliah S1, ada persyaratan IPK minimal. Nah, untuk IPK minimal ini berbeda-beda tergantung program D4-nya, itu mensyaratkan IPK minimal dari background pendidikan sebelumnya itu berapa. Tapi biasanya kalau misalnya IPK sudah di atas 3, sebenarnya udah aman sih. Biasanya untuk IPK minimal itu rata-rata antara 2,75 sampai dengan 3. Tapi ada beberapa yang mensyaratkan misalnya IPK minimal 3,25 kalau background prodi S1 sebelumnya atau pendidikan sebelumnya itu misalnya akreditasinya C atau akreditasinya B. Misalnya kayak ada beberapa universitas atau kampus atau suatu program, biasanya sih program S2 ya, tapi nggak menutup kemungkinan di D4 juga ada, misalnya mensyaratkan kayak gini, untuk IPK minimal 2,75, tapi kalau program studi sebelumnya itu akreditasinya A, kalau akreditasinya B IPK minimalnya 3. Kalau akreditasi prodi sebelumnya C, maka IPK minimal 3,25. Karena dianggap kalau untuk lulusan
dari program studi yang terakreditasi C itu IPK 3,25-nya setara dengan yang IPK 2,75 tapi lulusan dari program studi yang sudah terakreditasi A. Kemudian persyaratan lainnya yaitu surat permohonan atau kalau nggak surat rekomendasi dari program sebelumnya untuk melanjutkan program D4 ini. Kemudian persyaratan lainnya yaitu ada wawancara atau tes masuk, dan ini tentu saja berbeda-beda tergantung kampus atau program mana yang kamu ambil, dan juga apakah ada yang menerapkan cuma wawancara aja, ada yang cuma tes aja tanpa wawancara, ada juga yang mengharuskan keduanya. Jadi pastikan kamu cari informasi yang lengkap di program D4 yang pengen kamu daftarin itu di mana dan persyaratannya apa aja. Karena untuk persyaratan yang mau masuk kuliah D4 dari yang lulusan S1 sama yang lulusan SMA otomatis beda. Kalau untuk yang lulusan SMA, terutama kalau misalnya daftarnya lewat jalur reguler, itu cuma ada tes masuk aja tapi nggak ada wawancara. Sebagai tambahan, kalau kamu pengen mendalami suatu bidang, kuliah D4 setelah lulus S1 ini bagus banget karena kamu bisa memperdalam atau mengasah keterampilan teknis di bidang tertentu. Sama seperti yang aku sebutkan sebelumnya, misalnya kayak kamu S1 di akuntansi, habis itu mau D4 akuntansi, kamu otomatis akan punya keterampilan teknis atau yang lebih praktis dibandingkan kalau kamu sekedar lulusan S1 aja yang lebih banyak teorinya dibandingkan lulusan D4 atau vokasional yang lebih banyak praktek atau pengetahuan teknisnya. Untuk kampus yang menyediakan program D4 yang bisa didaftari oleh lulusan S1 itu di mana aja? Yang pertama bisa di PNJ atau Politeknik Negeri Jakarta atau Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kita sering biasanya nyebutnya PENS ya. Ini dan juga politeknik lain yang punya program ini. Jadi teman-teman bisa cari politeknik yang menyediakan program D4 di mana aja, habis itu lihat di politeknik tersebut menyediakan program D4 yang persyaratan background pendidikan dari S1 atau enggak. Atau kalau misalnya teman-teman pengen dapat informasi yang lebih oke sih, bisa langsung datang ke kampusnya. Kalau misalnya lokasi kampus atau lokasi politekniknya dekat dari tempat domisili atau tempat tinggal teman-teman, jadi informasinya bisa lebih up to date dibandingkan kalau teman-teman mungkin nyari di sosial medianya atau di websitenya. Tapi nggak menutup kemungkinan sih, soalnya kalau sekarang aku lihat website resmi dari kampus itu udah diupdate secara berkala, jadi informasinya juga udah selalu up to date. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain terkait untuk kuliah D4 setelah lulus S1 atau kuliah S1 setelah lulus D4, bisa kamu tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.